Jujur aku sangat menyayangkan banget sama topik yang akan kita bahas hari ini. Buat kamu yang udah lihat di thumbnailnya, dan di judulnya pasti tahulah aku bakal ngebahas siapa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah mereka itu adalah panutan aku. Aku lebih menyukai sosok si Cisandranya. Dari dulu aku selalu mengidam-idamkan sosok Cisandra Dewinya, bukan si suaminya sebenarnya. Ya aku kagum sama sosok suaminya, tapi aku lebih kayak fansnya Cisandra gitu loh. Aku kayak fangirling banget sama sosok Sandra Dewi karena dia adalah role model aku dari segi fashion, dari segi makeup, rambut, dan cara pandang hidup dia. Aku suka banget gitu. Aku sangat mengidolakan Cisandra. Tapi dengan kasus si suaminya yang akhirnya jadi kayak menyeret nama baiknya Cisandra juga. Mereka adalah keluarga panutan, tapi faktanya ternyata enggak. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang lagi viral ya, bener-bener ini beritanya tuh langsung kesebar kemana-mana. Disclaimer, aku nggak akan kayak julid di sini, aku nggak akan pernah mau julitin orang. Tapi aku pengen membagikan sesuatu insight atau kayak pembelajaran buat temen-temen gitu ya. Siapa tahu apapun kejadian yang terjadi di hidup kita, bisa kita ambil hikmahnya. Seperti kalian tahu kalau pasangan ini kan memang idaman seluruh ibu-ibu Indonesia ya. Oh, cowok yang kayak gini tuh masih ada loh. Ternyata cowok yang setia, cowok yang taat pada Tuhan, yang tajir, yang rendah hati, yang baik hati, yang ganteng gitu, ternyata masih ada. Itu benar-benar kayak, pokoknya setiap orang kalau ngebahas tentang keluarga ini ya, Cisandra dan suaminya, aku nggak berani nyebut nama suaminya dan aku bakal ngeblur foto suaminya di sini ya, soalnya nggak enak aja gitu kan, lagi ada kasus ya. Jadi aku sangat ngefans banget sama Cisandra dari dulu gitu, dari aku kecil aku nontonin kayak sinetronnya, dan benar-benar aku melihat dia tuh seperti princess, memang cantik banget gitu. Dan Cisandra ini adalah role model aku. Aku pengen someday bisa sesukses Cisandra gitu kan. Itu kan impian cewek-cewek gitu loh yang punya rambut panjang. Aku kan suka gitu cewek-cewek rambut panjang yang kayak princess, cantik, terus dia lucu juga orangnya, humoris gitu ya. Cisandra kalau masuk ke TV, ke acara-acara podcast gitu pasti selalu kayak ketawanya lepas, dan aku suka sikap dia yang kayak gitu. Sangat rendah hati juga, setiap di podcast juga kayak banyak sharing-sharing, aku kayak sampai merinding gitu loh. Aku sangat mengidolakan dia. Dan one day ada berita dia menikah dengan sosok Kokoh ini. Aku panggil dia Kokoh aja lah. Dengan sosok Kokoh ini, suaminya, aku kayak wow, ternyata idola aku keren banget loh. Dia punya sosok pangeran, Prince Charming ya, bisa dibilang jodoh terbaik gitu loh dari Tuhan. Seiring berjalannya waktu akhirnya dia punya anaknya ganteng-ganteng. Aku juga suka banget melihat anaknya ya, lucu-lucu. Aku ngikutin Instagramnya juga, ngikutin kesehariannya dia. Tapi ada satu hal yang akhirnya mengguncang. Dia itu kan baru kayak sembuh ya dari operasi ambeien stadium 4, maaf kalau salah ya. Soalnya kan aku nge-follow Instagramnya, aku ngeliat ya, terus aku baca-baca berita. Maaf ya kalau salah, koreksi aja nggak apa-apa teman-teman. Komen di bawah sini. Aku nontonin kan vlog-vlog dia, aku nontonin juga instastory-nya. Ujian yang pertama tuh dia lagi sakit gitu, mungkin stres. Dan akhirnya kasus ini terungkap. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung nih yang tadinya nih ya, keluarga cemara, keluarga yang harmonis, idaman ibu-ibu, langsung kayak blek gitu loh jatuh. Padahal itu suami orang, itu suami Cisandra, bukan orang dekat, tapi aku yang sakit hati. Aku sedih kayak, oh my god, oh no, kok gini sih? Aku merasa kayak, apakah ini dijebak? Apakah ini difitnah? Aku juga nggak tahu. Tapi berdasarkan berita yang aku baca, memang dia tersangka. Sampai kayak jumlah uangnya itu tidak sedikit, itu banyak banget gitu loh. Triliunan lah gitu kan jumlah uangnya. Dan di sini kan beritanya tertulis ya, aku ambil dari kompas.com, suaminya Cisandra jadi tersangka korupsi timah langsung ditahan. Dan itu benar-benar kayak beritanya tuh tengah malam kalau nggak salah ya. Kejaksaan Agung menetapkan suaminya Cisandra ini sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan UIP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Berarti dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Lama juga loh. Dari zaman aku masih lulus SMP ya, baru lulus SMP sampai lulus kuliah. Wow. Pantauan dari kompas.com juga, suaminya Cisandra ini keluar dari gedung
Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan warna pink khas Kejagung. Terlihat tangannya juga diborgol gitu. Kalau tangan diborgol aku sih kurang kelihatan ya teman-teman. Tapi di video-video TikTok kalau nggak salah tuh kayak sempat ngeliat cuplikannya, karena aku udah keburu nge-freeze gitu loh. Bayangin ya, maksudnya aku kan sebagai orang yang ngefans sama mereka. Beneran. Jadi aku nggak begitu memperhatikan detail-detailnya. Dengan penetapan suaminya Cici ini sebagai tersangka, total ada 16 tersangka. Masih banyak juga guys, nggak cuma suami Cici ini gitu loh. Beberapa tersangka juga ditetapkan adalah inisial MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah periode 16 sampai 2021. Tersangka juga EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah periode 2017 sampai 2016. Selain itu, pihak swasta lain diantaranya Crazy Rich, Peak ya, Helena Lim juga selaku manajer. Berarti Helena Lim juga ini ya terseret kasus. Diduga melakukan perjanjian kerjasama fiktif. Perjanjian itu dijadikan landasan bagi para tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji tama. Aku kurang ngerti sih, pokoknya intinya ya udah dia tersangka. So, dari baca berita barusan, gini deh, selama ini kan kalau misalkan aku lihat di TikTok ya, di TikTok, di YouTube Short, banyak yang orang tuh iri hati sama kesuksesan mereka. Aku ngeliat di komentar-komentarnya tuh kayak, dia mah beruntung doang karena cantik akhirnya dapet suami yang kaya raya, tajir melintir. Dan di sini juga aku pengen sharing ya sama teman-teman. Dari kasus ini, kita harus peka, melek matanya untuk belajar bersyukur. Aku udah sering banget ya, buat subscriber lama, kalian pasti tahu aku sering banget sharing tentang bersyukur. Kalian bisa cek deh video-video aku yang ada di bawah-bawah nih. Stalking aja semua YouTube aku. Coba deh bersyukur hal sekecil apapun yang kamu punya saat ini. Kamu lebih menghargai apa yang kamu punya saat ini. Jadi tuh kebanyakan ya selama konten-konten Cisandra yang aku lihat di Instagram, di semua sosial medianya, aku tuh sering melihat kayak komentar negatif yang pada iri gitu loh. Maksudnya gini loh, ya semua orang punya jalan takdirnya masing-masing kan. Kamu ingat video aku tentang takdir, ini linknya di sini atau description box. Aku pernah bahas itu, kekayaan, segala apa itu bisa diubah takdirnya. Asal kita mau usaha, yakin, dan percaya. Penting banget untuk bersyukur demi deh. Mungkin idaman kamu tuh punya rumah yang lantai 5, bisa nikah di Disneyland. Gak apa-apa, kamu punya mimpi yang besar tuh justru bagus ya, gak apa-apa gitu loh. Tapi asalkan kamu tuh gak lupa sama apa yang kamu punya sekarang. Kamu punya baju, enak banget dipakai baju ini, nyaman. Punya atap untuk berteduh, punya kasur buat tidur. Masih bisa makan nasi ya. Punya takjil nih buat teman-teman yang puasa ya, ini kan bulan Ramadan ya. Punya takjil untuk berbuka puasa, akhirnya bisa ngisi perut lagi. Punya air putih untuk minum. Punya teman-teman yang masih suportif. Punya orang tua yang masih sayang. Kayak hal-hal yang kayak begini nih, hal-hal kecil itu sebenarnya penting banget untuk kita praktik bersyukur. Kamu ngelihat keluarga dia nih ya, kamu ngelihat keluarga Cisandra tuh happy sampai kamu lupa sama apa yang kamu punya. Kita nggak ada yang tahu loh teman-teman, apa yang terjadi di balik layar. Everything happens for a reason ya. Kalian tuh iri gitu ngeliat, dia hebat banget ya, hidupnya enak. Tapi ternyata faktanya cuma Tuhan yang tahu gitu loh di balik layar. Jadi nggak semua hal di sosial media, di publik itu bisa kita telan bulet-bulet. Apapun kondisi kalian saat ini, pentingnya untuk bersyukur. Misalnya kamu masih bisa bernafas di pagi hari, kamu bangun tidur, itu bisa nafas, itu enak banget loh. Coba bayangin kamu bangun tidur terus nggak bisa napas, gimana? Tersiksa kan? Coba mulai untuk praktik bersyukur hal-hal yang kecil dulu. Jadi misalkan kamu punya mimpi yang besar nih, kamu punya mimpi yang panjang, tapi belum bisa tercapai mimpi itu, dan kamu stres sama orang-orang kayak influencer yang punya mobil mewah, yang punya rumah besar, kamu jangan fokus ke sana. Coba fokus dulu ke diri kamu. Memang ini praktiknya susah ya kalau misalkan kamu terlalu kecanduan sosial media, terlalu melihat vlog-vlog orang yang hidupnya mewah. Coba kamu dari kasus ini, di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Langit tuh jauh banget, susah kita gapai. Di sini juga kita bisa belajar kalau hidup itu naik turun. Gak selamanya kamu ada di atas terus, dan gak selamanya kita di bawah.
Ini bener-bener selalu connected ya, apapun yang aku bahas selalu connected sama video-video aku sebelumnya. Hidup itu tidak ada yang abadi. Kamu terus mengincar kekayaan atau apa, kamu pengen punya itu ya, punya harta yang mewah dan kamu iri hati dengan orang-orang yang kaya, itu nggak akan habis sih, menurut aku nggak akan ada habisnya. Manusia pasti punya ego dan nggak pernah merasa puas. Contoh ya, contoh sederhana, kamu jalan kaki, kamu iri ngeliat orang yang bisa naik sepeda. Ketika kamu punya sepeda, kamu iri ngeliat orang punya motor. Ketika kamu naik motor, kamu iri ngeliat orang naik mobil. Ketika kamu punya mobil, kamu iri ngeliat orang punya mobil Alphard. Begitu terus manusia. Terus mencari kebahagiaan, apa sih yang aku suka, apa sih yang bikin aku puas. Gak ada. Harta apapun yang kamu cari itu gak akan bisa membuat manusia puas. Ini percaya atau enggak ya? Coba deh kamu rasain deh. Kamu misalkan udah mendapatkan apa yang kamu mau nih, kamu pasti pengen mencari lagi, dan lagi. Jadi apa manusia? Jadinya gak bersyukur. Kamu seneng nih video kamu viral, udah 10.000 viewers. Terus kamu iri ngeliat orangnya 1 juta views. Kamu gak puas. Padahal di dalam konten kamu yang 10.000 views itu banyak kok yang support. Komen-komennya juga banyak. Kamu kan gak tahu apa yang terjadi sama si 1M views ini. Siapa tahu komentarnya negatif semua. Siapa tahu hujatan semua. Gitu loh. Jadi kita gak ada yang tahu ya apa yang kita lihat nih dengan mata telanjang ya di depan mata, itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. So, pentingnya belajar bersyukur dan kamu harus bisa menghargai apa yang kamu punya saat ini dulu. Hidup untuk saat ini. Ini penting banget ya. Hidup untuk saat ini. Kita nggak ada yang tahu loh apa yang terjadi di masa depan. Jangankan masa depan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Besok nih ya, kamu nonton video aku hari ini. Kamu nggak tahu kan apa yang terjadi besok. Yang kamu tahu, oh habit kamu aja sehari-hari. Besok aku mandi, besok aku makan, sarapan, kerja, sekolah. Tapi nggak tahu kan apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, kayak misalkan ada kejutan, atau ada teman yang tiba-tiba telepon kamu, ada saudara yang tiba-tiba datang ke rumah kamu tanpa sepengetahuan, misalkan ada yang ngasih surprise. Kita kan kayak nggak tahu gitu loh, sebuah keajaiban atau sesuatu badai bukan kendali manusia, teman-teman. Apapun yang ada di luar. Oke, maaf guys, bajunya berubah karena tadi ada kendala. Tapi menurut kalian apakah Cisandra udah tahu atau sebenarnya nggak tahu gitu? Dan aku yakin banget kalau misalkan memang Cisandra nggak tahu, itu bener-bener mentalnya tuh drop banget. Udah baru sembuh operasi ya, baru selesai gitu, terus tiba-tiba dapat kabar tentang suaminya. Oh my god. Buat suaminya Cisandra juga, semoga kejadian ini dijadikan pembelajaran. So guys, jadi begitu aja pembahasan aku kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dan semoga sharing aku ini bisa nyampe di teman-teman ya. Dan semangat untuk ngejalanin hidup saat ini ya. Pokoknya apapun yang kamu miliki saat ini, hargai dulu saat ini. Thank you so much for watching. Follow Instagram, TikTok, dan Bigo Live aku, and see you on my next video. Bye bye, stay healthy, have a nice day.